Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu topik yang juga menarik, yaitu tentang ASEAN Community. Jadi ASEAN Community ini muncul tidak lepas juga dari aspek regionalisme yang kita bahas minggu lalu, di mana tuntutan atau rencana cita-cita integrasi kawasan itu betul-betul bisa diwujudkan. Nah, sebetulnya apa ASEAN Community itu? Kita akan belajar pada sesi kali ini. Oke. ASEAN Community itu sebetulnya bagian dari cita-cita para pendiri ASEAN, di mana di kawasan ini semua elemen, baik negara atau non-negara, itu bahu-membahu bersama-sama untuk memajukan kawasan ini. Karena sebetulnya kalau kita telusuri pembentukan ASEAN itu, sebagaimana kita ketahui, lebih dipicu oleh namanya motivasi untuk memberikan komunisme itu. Nah, tetapi untuk memberikan komunisme itu salah satu caranya adalah menawarkan program-program yang bisa mengcounter yang namanya ide-ide atau gagasan komunisme itu melalui isu-isu pembangunan. Nah, isu-isu pembangunan itulah yang kemudian disinergikan dalam program-program ASEAN yang sudah dirancang di awal pembentukan ASEAN itu. Tetapi tidak serta-merta wujud, tetapi melalui proses yang bertahap. Nah, pada tahap awal itu tentu orientasi ASEAN itu adalah berbasis negara. Artinya dominasi peran negara itu sangat dominan. Tetapi seiring dengan perubahan politik global, politik internasional, maka aktor atau peran dari kawasan ASEAN itu tidak hanya negara saja, tetapi non-negara, dan bahkan sekarang bisa dianggap sebagai people-oriented regional organization. Artinya organisasi ini bertahap akan menjadi organisasi yang berbasis masyarakat. Artinya masyarakat itulah yang menjadi aktor utama dari ASEAN itu. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini ya negara yang paling dominan. Nah, dalam konteks ini bagaimana untuk melibatkan masyarakat, itu perlu sebuah aturan yang kita kenal sebagai norma yang disepakati kemudian dilaksanakan oleh masyarakat itu. Nah, ini saya kira sangat diilhami oleh teori konstruktivisme, bahwa sebuah masyarakat itu bisa bergerak jika mempunyai gagasan yang sama, mempunyai ide yang sama, sehingga dengan ada ide dan gagasan itu mereka akan bergerak, baik melalui aturan tertulis atau tidak tertulis. Oke. Oleh karena itu memerlukan yang namanya norma di sini. Oke. Cita-cita ASEAN sebetulnya adalah terwujudnya ya masyarakat ASEAN itu yang berbasis aturan atau berbasis norma. Maka perlu proses di situ, bagaimana norma itu bisa sampai pada golongan paling bawah atau masyarakat. Nah, maka di sini ada dua
proses bagaimana norma itu sampai ke level masyarakat. Yang pertama adalah menginternasionalisasikan nilai-nilai atau norma berbasis lokal. Jadi apa potensi yang ada di ASEAN ini, yang norma yang bisa diangkat, kemudian bagaimana norma ini bisa diadopsi ke dalam masyarakat ASEAN. Itu proses pertama. Jadi menginternasionalisasi berarti artinya mengambil sesuatu yang bersifat lokal, kemudian dijadikan norma atau aturan internasional khususnya di Asia Tenggara ini. Nah, yang kedua baru bagaimana mengadopsi norma itu kita sudah jadi menjadi norma ASEAN atau norma Asia Tenggara, norma yang disepakati itu kemudian betul-betul menjadi sebuah aturan yang diterima oleh semua anggota ASEAN dan seluruh masyarakat ASEAN. Dua proses ini sangat penting untuk mengadopsi bagaimana norma itu dikonstruksi itu. Oke, dalam konteks ASEAN itu kita mengenal beberapa istilah yang sangat terkenal sekali. Tentu saja yang pertama ASEAN Way. Padahal ASEAN Way itu adalah diambil dari nilai lokal yang kalau kita lihat sebetulnya itu pengaruh kuat dari peran Indonesia ketika itu. Dia menawarkan apa yang sebagai musyawarah, mufakat itu mekanisme yang disepakati dalam ASEAN. Jadi mainstreaming atau mengarusutamakan yang namanya nilai-nilai berbasis lokal, yaitu musyawarah mufakat untuk dijadikan norma seluruh Asia Tenggara. Maka kita kenal sebagai ASEAN Way. Nah, selanjutnya supaya norma itu betul-betul berjalan, maka perlu tahap yang kedua, yaitu membuat sebuah aturan-aturan yang mengikat, yang sebetulnya norma proses di sini aturan mengikat itu kita kenal sebagai Treaty of Amity and Cooperation. Ini ingin meniru seperti PBB atau Uni Eropa yang mempunyai sebuah kodifikasi aturan yang jelas untuk ditaati. Nah, saya kira itu sebuah langkah yang sangat maju dari awalnya sebuah organisasi yang berusaha untuk mengcounter komunisme itu kemudian menjadi organisasi yang betul mempunyai norma yang berbasis lokal, kemudian diimplementasikan dalam sebuah aturan yang baku dan jelas dan disepakati bersama. Oke, ini antara aturan-aturan yang mengikat sebetulnya, yang mengikat masyarakat ASEAN khususnya dan di level negara. Jadi misalnya menghormati kedaulatan negara lain, non intervensi, lalu berusaha untuk menghadapi ancaman yang sama. Maka dengan adanya kesepakatan ini ada semacam perubahan orientasi dari ASEAN itu. Jadi tidak hanya seperti yang saya utarakan di awal bahwa tidak hanya hubungan antar negara, tetapi turun lebih jauh ke bawah ke hubungan antar masyarakat. Karena yakin bahwa adanya aturan itu bisa mengatur semua aspek, termasuk hubungan antar individu di kawasan ini. Oke, ini beberapa organisasi yang dirancang sub kerjasama di dalam ASEAN itu yang dirancang untuk lebih melibatkan lagi elemen-elemen kemasyarakatan. Misalnya para bisnismen, lalu NGO, LSM, dunia pendidikan,
wisata, hak asasi manusia, lembaga think tank dan sebagainya, itu supaya saling bekerja sama, berkomunikasi untuk mencapai tujuan yang utama, yaitu bagaimana kesejahteraan di kawasan ini bisa terwujud. Meskipun hal itu juga memerlukan usaha yang kuat dari seluruh anggota, tapi paling tidak organisasi ini sudah berusaha untuk semaksimal mungkin bagaimana melibatkan elemen masyarakat. Jadi apa yang diciptakan sebagai komunitas ASEAN dengan adanya sub-sub kerjasama ini bisa terwujud karena betul melibatkan yang namanya community atau komunitas di tingkat paling bawah. Nah, kenapa norma-norma tersebut itu penting? Karena dikatakan bahwa sebuah komunitas itu disebut komunitas yang beradab itu jika komunitas itu ya taat aturan. Jadi jika kita tidak taat aturan berarti ya kita tidak civilized, tidak berperadaban. Nah, itu artinya bahwa jika masyarakat ASEAN itu ingin maju, ingin sejahtera, tentu adalah bagaimana masyarakat di kawasan tertib, aturan, maju, dan itu tidak mudah juga. Karena biasanya kalau kita melihat negara-negara yang tertib, yang taat aturan, itu cenderung negara yang sudah maju. Nah, di kawasan ini bervariasi, ada yang tingkat ekonominya maju, berkembang dan sebagainya. Maka itu sebuah tantangan yang besar. Bagaimana untuk menjamin masyarakat di kawasan ini itu taat aturan. Oke. Norma ASEAN yang kemudian diharapkan diadopsi oleh negara-negara anggotanya itu tentu saja berdampak pada bagaimana negara anggota Indonesia misalnya itu mengadop nilai-nilai ASEAN itu ke dalam undang-undang lokal. Nah, itu juga sebuah tantangan tersendiri karena apa yang misalkan dirancang dalam misalkan ASEAN Charter misalnya yang dianggap sebagai terobosan baru tahun 2007 itu ASEAN Charter diluncurkan yang ambisinya adalah ya sama seperti Uni Eropa, itu adanya sebuah badan yang bisa melakukan dalam tanda kutip intervensi terhadap anggotanya agar anggotanya itu tertib terhadap aturan itu. Namun kemudian timbul berbagai isu, apakah siap semua negara ASEAN itu menerima norma itu. Misalnya pasca ASEAN Charter itu diluncurkan yang namanya Komisi ASEAN untuk Hak Asasi Manusia. Nah, itu juga memukul sebagian anggota ASEAN karena mau tidak mau negara anggota ASEAN itu masih ada yang kurang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian ada yang namanya nilai-nilai demokrasi. Masih ada juga negara ASEAN yang tidak demokratis. Misalnya Thailand salah satunya itu sangat dianggap kurang setuju dengan ASEAN Charter itu karena menganggap wah ini hanya dokumen saja. Karena nggak mungkin dengan ada pesimis mengatakan ini nggak mungkin dilaksanakan. Walaupun dibantah dalam media, tapi itu menunjukkan bahwa adanya ASEAN Charter itu belum sepenuhnya diterima oleh negara anggota. Karena
otomatis jika menerima maka dia akan mengadopsi dalam undang-undang nasional. Sedangkan di Thailand baru saja terjadi yang namanya kudeta militer, maka itu jelas tidak demokratis. Maka adanya ASEAN Charter itu menjadi ujian sesungguhnya apakah negara-negara ASEAN itu betul-betul mau diatur, sehingga dalam payung sesungguhnya jika norma dan aturan itu diataati semua negara dan semua masyarakat, tentu akan wujud yang namanya ASEAN Community itu. Nah, pertanyaan adalah apakah seluruh masyarakat ASEAN itu sudah paham dengan nilai-nilai ASEAN itu? Tentu itu menjadi pertanyaan besar. Lalu apakah negara-negara ASEAN juga mau dengan sukarela menerima aturan-aturan ditetapkan dalam norma ASEAN itu, misalnya ASEAN Charter misalnya? Itu saya kira hal-hal yang menarik untuk kita ketahui, kita teliti, sehingga pemahaman kita tentang apa sih sebetulnya ASEAN Community itu. Apakah hanya khusus ekonomi saja, budaya saja, atau ini hanya cita-cita saja, atau ini hanya rancangan yang belum jelas ujung pangkalnya, atau bagaimana? Saya kira ini menarik untuk kita diskusikan. Silakan Anda sampaikan pertanyaan, komen, dan sebagainya pada menu komen yang disediakan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.